Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ananda Putri Aryani NPM 10, Dua Muhammad Ali Al-Fariji NPM 29, dan saya sendiri NPM 37. Di sini kami akan menjelaskan materi tanah dan modal. Oke, untuk yang pertama tanah dan uang sewa. Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang bisa dijadikan investasi dengan didapatkannya uang sewa sebagai keuntungan atas faktor tetap seperti tanah. Uang sewa atau uang sewa ekonomi murni adalah pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang tetap di dalam jumlah penawarannya. Yang kedua, dengan keseimbangan pasar tanah. Kurva penawaran untuk tanah sangat inelastik karena harga penawaran tanah tetap atau berbentuk vertikal. Karena penawaran tanah tidak elastis, tanah akan selalu digunakan untuk apapun yang dapat dihasilkannya. Jadi nilai tanah seluruhnya berasal dari nilai produk yang dihasilkan dan nilai sebaliknya. Nah, itu yang digambar sama Mbak Nanda itu yang garis S itu merupakan penawaran yang bersifat inelastis dan slot D itu merupakan permintaan. Ya, oke. Ya. Modal dan bunga. Modal atau barang modal terdiri dari barang yang diproduksi yang tahan lama dan pada gilirannya dapat digunakan sebagai input untuk produksi lebih lanjut. Ada 3 kategori utama dari modal, yaitu satu struktur berupa pabrik atau rumah. Yang kedua, perlengkapan atau alat produksi tahan lama seperti mesin, alat-alat yang mesin ya yang digunakan sebagai penunjang produksi tersebut. Yang ketiga, inventarisasi input atau output, yaitu mobil pada tempat dealer sebagai distribusi pada perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Aset finansial dan aset nyata. Aset nyata terdiri atas tanah dan barang modal seperti komputer, bangunan, dan mobil yang digunakan untuk memproduksi barang dan layanan jasa lebih lanjut. Aset nyata akan berada di belakang atau menjadi jaminan atas aset finansial. Aset finansial berupa lembaran kertas. Aset finansial dan suku bunga. Suku bunga merupakan dasar yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman untuk menggunakan bentuk penggunaan uang dalam satu periode waktu. Suku bunga diberikan sebagai hasil persen per tahun. Suku bunga real adalah tabungan atas dana dalam hal barang dan jasa pelayanan. Biasanya dihitung dengan suku bunga nominal angka impar. Suku bunga nominal, suku bunga nominal tergantung oleh resiko inflasi dan laporan pajak. Nilai saat ini dari aset. Nilai saat ini dari aset adalah nilai rupiah hari ini dari aliran pendapatan sepanjang waktu. Ini input dengan menghitung seberapa banyak uang yang akan diperlukan untuk menginvestasikan sekarang. Dengan suku bunga yang tidak berjalan, menyebabkan aliran penerimaan kita sedang atas selanjutnya akan dijelaskan oleh keuntungan dari modal. Kalau maksimal keuntungan didapat dari perbandingan
masa mendatang. Hasil yang semakin rendah atau diminishing return, di mana kualitas dari produk tersebut menurun namun modal tetap sama, sehingga keuntungan tertumbuh. Bila turun karena modal naik, karena adanya inovasi dan perkembangan teknologi, sehingga keuntungan dari para modal atau rate of return on capital yang menunjukkan keuntungan bersih dolar per tahun untuk setiap dolar dari modal yang diinvestasikan. Dalam menilai berapa besar keuntungan dari investasi yang dipilih dapat dengan membandingkan keuntungan modal dari investasi yang berbeda. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan pada yang ringan? Ya. Coba angkat tangan yang tinggi sekali. Ika. Oke, mau bertanya apa? Contoh dari aset finansial. Oke, siapa lagi? Oh, tidak mau lagi ada. Ayo Mas Zaki, bertanya dong. Mau masuk bareng. Yes. Ayo apa? Jangan si anak-anaknya loh. Tapi tidak datang ya. Aset finansial itu amanah digunakan untuk seluruh Gimana? Aset finansial itu apakah berwakil Perusahaan. Ya. Oh ya, nanti tak pindah kecil. Ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Apa itu? Apa contoh dari aset finansial? Ya, aset finansial biasanya berupa lembaran kertas ya tadi, dan biasanya berupa asuransi seperti yang tidak berwujud, ya seperti saham obligasi kayak gitu, kita bisa menginvestasikan di situ. Yang tidak berwujud lah biasanya. Apakah sudah mudah? Iya. Untuk Mas Zaki. Oh, jadi oke, menjawab pertanyaan Mas Zaki tadi, apakah aset finansial diterapkan pada
semua perusahaan. Itu tergantung dari perusahaannya tersebut, dari keuntungan yang didapat biasanya. Maksudnya dia menginvestasikan kok, bukan mengadakan investasi atau itu. Bukan investasi. Apakah berlaku untuk semua perusahaan? Ya, berarti ya berlakukan itu untuk sebuah tanggung jawab terhadap anggota perusahaan tersebut. Iya. Sudah menjawab?